Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi inilah suatu harapan bagi masing-masing kita. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pastinya Yesus akan selalu ada untuk kita. Dia adalah penolong kita. Dikatakan dia adalah pemberi yang baik dan sempurna. Dia adalah pemikul beban besar kita. Bila mana kita mempunyai masalah-masalah dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, dan dia akan meringankan setiap beban-beban kehidupan kita. Di sini juga bila mana kita mempunyai hati yang hancur oleh karena dosa, bagaimana dia adalah juru selamat kita, dia adalah perantara kita yang agung, dan dia adalah kapten keselamatan kita yang akan membawa kita ke jalan kebenaran dan memberikan kita kedamaian hari demi hari. Dan pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk dalam judulnya Pedagang Semawi. Ayatnya terdapat di dalam Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Injil Kristus adalah satu berkat yang bisa diperoleh semua orang. Yang termiskin sanggup sama seperti orang yang terkaya membeli keselamatan, karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Ia diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya sendiri. Dengan pendidikan yang tertinggi sekalipun tidak menyanggupkan seseorang semakin dekat kepada Tuhan. Kita harus mencari mutiara yang harganya sangat mahal itu, tetapi bukan di tempat penjualan dunia atau dalam cara-cara duniawi. Harga yang harus dibayar bukanlah emas atau perak, sebab itu adalah milik Tuhan. Tinggalkanlah pemikiran bahwa keuntungan-keuntungan duniawi dan rohani akan dimenangkan demi keselamatanmu. Tuhan menuntut penurutanmu dengan sukarela. Ia meminta engkau meninggalkan segala dosamu. Jadi Injil Kristus ini adalah satu berkat yang bisa kita peroleh. Ya, orang yang termiskin sanggup sama seperti orang yang terkaya membeli keselamatan, karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Ia diperoleh melalui penurutan dan sukarela, ya, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai miliknya yang dibelinya sendiri. Ya, begitu pula dengan pendidikan yang tertinggi sekalipun, ya, tidak dapat menyanggupkan seseorang semakin dekat dengan Tuhan. Ya, jadi semakin kehidupan kita hari demi hari, kalau kita tidak mempunyai roh kerendahan hati itu dalam kehidupan kita, kita mempunyai mungkin pendidikan yang tinggi, kita adalah orang yang kaya dan lain sebagainya, kalau kita tidak mempunyai roh kerendahan hati untuk mau datang kepada Kristus, maka di sini dikatakan, ya, kita bukanlah orang-orang yang penurut, bukanlah orang-orang yang sukarela dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai miliknya. Kita harus mencari mutiara yang harganya sangat mahal itu, ya, tetapi bukan di tempat penjualan duniawi atau di dalam acara-acara duniawi atau cara-cara duniawi. Ya, harga yang harus dibayar bukanlah dengan emas atau perak, sebab itu adalah milik Tuhan. Tinggalkanlah pemikiran bahwa keuntungan-keuntungan duniawi dan rohani akan dimenangkan demi keselamatanmu. Ya, jadi Tuhan menuntut penurutan kita dengan sukarela. Ia meminta kita meninggalkan segala dosa kita. Ya, jadi inilah ajakan bagi masing-masing kita, ya, supaya kita betul-betul berpaut hanya kepada Kristus saja, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh berbagai pengaruh-pengaruh dunia yang dapat membinasakan kita pada akhirnya. Ada beberapa orang yang tampaknya selalu mencari mutiara surga itu, tetapi mereka tidak menyerahkan sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah. Mereka tidak mati terhadap diri mereka agar Kristus bisa tinggal dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menemukan mutiara yang berharga itu.
Ya, mereka belum mengalahkan cita-cita yang tidak suci dan cintanya terhadap penarikan-penarikan duniawi. Mereka tidak memikul salib dan mengikut Kristus dalam jalan penyangkalan diri dan pengorbanan. Nyaris menjadi umat Tuhan namun belum menjadi umat Tuhan yang sempurna, yang tampaknya mereka dekat kepada kerajaan surga, namun mereka tidak dapat masuk ke sana. Hampir selamat tapi tidak sepenuhnya selamat. Ya, berarti nyaris saja namun hilang sama sekali. Ya, jadi di sini juga dikatakan ada beberapa orang yang tampaknya selalu mencari mutiara surga itu, tetapi mereka tidak menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Kristus, dan akhirnya mereka tidak dapat menemukan mutiara yang berharga itu. Ya, mereka belum mengalahkan cita-cita yang tidak suci dan cintanya terhadap penarikan-penarikan duniawi. Ya, mereka juga tidak memikul atau mengikut Kristus dalam jalan penyangkalan diri dan pengorbanan. Ya, jadi hanya setengah-setengah kehidupan mereka. Ya, kalau setengah-setengah di sini dikatakan bahwa kehidupan mereka nyaris saja namun hilang sama sekali. Ya, bila mana kita sudah memutuskan untuk mengikuti Kristus dalam kehidupan kita, biarlah kita fokus dengan itu semua. Kita terus berjalan bersama-sama dengan Kristus. Jangan sampai kita terombang-ambing oleh berbagai pengaruh-pengaruh yang dari luar, sehingga itu dapat membuat kita ragu, membingungkan akan diri kita. Tapi biarlah kita mau terus datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya hanya kepadanya. Perumpamaan tentang orang dagang yang mencari mutiara yang mahal itu mengandung dua arti. Ya, berlaku bukan saja bagi manusia yang mencari kerajaan surga, tetapi juga Kristus yang mencari ahli warisnya yang hilang. Kerajaan surga tapi juga Kristus mencari ahli warisnya yang hilang. Kristus pedagang semawi itu mencari mutiara. Ya, jadi Kristus dikatakan dengan pedagang semawi. Ya, dia sedang mencari mutiara, melihat dalam manusia yang tersesat mutiara yang berharga. Ya, jadi bagaimana kita umat-umatnya, dia mencari kita masing-masing, karena kita adalah mutiara yang berharga di matanya, karena kita adalah biji mata Kristus. Dia sangat-sangat menyayangi kita, dia sangat-sangat mengasihi kita. Dalam diri manusia yang dinodai dan dirusakkan oleh dosa, ia melihat kemungkinan-kemungkinan untuk penebusan. Hati yang telah menjadi medan peperangan dari pertikaian dengan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih adalah lebih berharga bagi penebus daripada orang yang tidak pernah jatuh. Tuhan memandang umat manusia tidak sebagai barang najis dan tiada berharga. Ia memandangnya dalam Kristus, melihat mereka melalui kasih tebusan. Ia menghimpun semua permata dari semesta alam ini dan membuat rencana untuk membeli mutiara itu. Dan setelah Kristus mendapatkannya, ditempatkannya kembali pada mahkotanya, seperti permata-permata di mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 85-86. Ya, jadi perumpamaan tentang seorang pedagang yang mencari mutiara yang mahal itu yang mengandung dua arti. Ya, bagaimana di sini dikatakan bukan saja bagi manusia yang mencari kerajaan surga, tetapi juga Kristus yang mencari ahli warisnya yang hilang, yaitu kita. Ya, dalam diri manusia yang dinodai dan dirusakkan oleh dosa, Kristus melihat kemungkinan-kemungkinan untuk penebusan. Hati yang telah menjadi medan peperangan dari pertikaian dengan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih adalah lebih berharga bagi penebus daripada orang yang tidak pernah jatuh. Ya, jadi Tuhan memandang umat manusia tidak sebagai barang najis dan tiada berharga. Dia memandangnya dalam Kristus, melihat mereka melalui kasih penebusan. Katakan seperti permata-permata di mahkota yang berkilap-kilap, demikian mereka di tanah Tuhan. Ya, jadi kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita mau menjadi bagian dari Kristus, yang mau melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Di sini juga dikatakan hati yang telah menjadi medan peperangan dari pertikaian dengan setan. Ya, jadi bagaimana kita juga bisa dipengaruhi oleh si jahat itu. Oleh karena kita ragu, oleh karena kita khawatir dia akan masuk dan dia akan mempengaruhi kita. Dan akhirnya kita pun terbuai dengan setiap rayuannya itu. Dan akhirnya kita menjauh dari Kristus. Tetapi di sini kembali lagi Kristus mau terus memanggil kita, menuntun kita ke jalan kebenarannya. Bila mana kita tergoda oleh berbagai hal-hal yang ditawarkan oleh si jahat, baiklah kita boleh sadar, baiklah kita boleh meminta kepada Tuhan untuk dapat kembali, menata kembali kehidupan kita. Biarlah kita mau sama seperti Kristus, memiliki karakter-karakternya dalam kehidupan kita.
Ya walaupun kita tidak sesempurna yang Kristus lakukan, tetapi dengan usaha kita, ya Kristus akan melihat itu dan Dia akan memberi kita kesanggupan, memberi kita kekuatan untuk terus berjalan di jalan kebenarannya. Ya jadi hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya dia terus mencari itu di dalam kehidupannya. Apalagi Tuhan yang harus saya lakukan, apalagi Tuhan yang harus saya lakukan. Kita terus bertanya kepada Tuhan sehingga kehidupan kita boleh seturut dengan kehendaknya. Ya harga yang harus dibayar bukanlah emas atau perak, sebab itu adalah milik Tuhan. Ya jadi karena Kristus dikatakan Dia adalah pedagang semawi. Dia mencari mutiara itu, Dia mencari kita, manusia-manusia yang penuh dengan dosa ini, untuk datang kepadanya, untuk dipakai. Ya seringkali pun kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, mungkin kita lalai di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita terus mau dibangun, kita terus mau diajar. Ya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baiklah kita terus meminta pertolongan dari Kristus, sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendaknya. Di sini juga dikatakan, dan setelah Kristus mendapatkan mutiara itu, Dia membuat rencana untuk membeli mutiara itu dan ditempatkannya kembali pada mahkotanya. Ya, jadi Dia akan terus mencari umat-umatnya yang tersesat, umat-umatnya yang mau untuk datang kepadanya. Dia akan terus memanggil kita, Dia akan terus memberikan kita pengertian supaya kita betul-betul memahami maksud apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Dikatakan seperti permata-permata di mahkota yang berkilap-kilap, demikian mereka di tanah Tuhan. Ya kita akan memancarkan bagaimana kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang akan melihat itu dan mereka pun akan mengerti kehidupan kita. Jadi betapa luar biasanya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kembali lagi mengingatkan kita bahwa kita adalah permata-permata di mata Kristus. Bahwa kita sangat berharga. Dia ingin membentuk kita pribadi lepas pribadi untuk menjadi seorang yang kuat menghadapi akan akhir daripada dunia ini. Inilah bagaimana kita dipersiapkan untuk menghadapi hari itu, untuk mau peduli satu dengan yang lain. Bagaimana kehidupan kita di atas dunia ini, kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itulah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Ya betapa indahnya nasihat firman Tuhan pada saat ini, sehingga kita pun dapat menanamkan akan pengaruh kita yang baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya kembali lagi pilihan itu ada di tangan kita. Ya karena Tuhan kita memberikan kita kuasa untuk memilih. Oleh sebab itu biarlah kita serahkan semuanya kepada Kristus, sehingga apapun yang kita ambil, biarlah semua itu boleh sesuai dengan kehendaknya. Renungkan lebih dalam. Jika keselamatan dapat dibeli melalui kemauan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan, apakah yang menghalangi manusia untuk menyerahkan sepenuhnya kemauannya kepada Tuhan? Ya, jadi inilah pertanyaan bagi kita. Apakah kita benar-benar mau untuk datang kepada Kristus, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus? Ya, tidak ada halangan sebenarnya untuk kita datang kepada Kristus. Hanya kita sendirilah yang membuat halangan itu. Ya karena kita masih ragu, karena kita masih khawatir. Tapi biarlah pada saat Dia memanggil kita, kita dapat mengatakan, ya Bapa, inilah aku. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Ya inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil hari demi hari, biarlah itu kita dapat jalankan dengan sepenuh hati kita. Dan disitulah kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.